ahli sains atau rekayasa untuk mengembangkan formula empirik untuk sistem yang teliti. Lalu bagi ahli ekonomi untuk menentukan kurva kecenderungan ekonomi untuk meramalkan kecenderungan yang akan datang. Nah, lalu ada regresi linear. Regresi linear di sini regresi linear sederhana merupakan suatu aktivitas analisis statistika yang dapat digunakan untuk memprediksi korelasi atau hubungan matematis dalam bentuk suatu persamaan atau model antara variabel terikat atau tak bebas sebagai fungsi dari variabel bebas atau independen. Nah, regresi linear ini digunakan untuk menentukan fungsi linear atau garis lurus yang paling sesuai dengan kumpulan titik data dari xn, yn yang diketahui. Lalu ada bentuk umum dari persamaan regresi linear, yaitu y sama dengan fx, atau y sama dengan fx sama dengan a plus bx. Ya, di mana x-nya itu berperan sebagai variabel bebas, y atau fx berperan sebagai variabel terikat, lalu ada a sebagai konstanta, dan b sebagai koefisien regresi. Di sini ada sebuah gambar garis, diberikan data sebanyak n pada titik x1, y1, x2, y2, sampai xn, yn dengan fungsi datanya itu y sama dengan fx sama dengan a plus bx. Jadi si garisnya ini itu fungsi y, a plus bx-nya ini. Nah, kan ini tuh merupakan kumpulan titik-titik ya, di mana titik-titiknya itu pasti ada yang nggak menyentuh sama garisnya gitu. Jadi ada titik-titik yang berjarak dari garis. Nah, di mana jarak antara titik sama garisnya itu kita sebut sebagai error, atau di sini itu dilambangin sebagai EI. Nah, rumus EI-nya itu sendiri itu sama dengan YI dikurang A dikurang BXI. Nah, kita itu buat minimumkan nilai error, maka digunakan yang namanya least square iteration. Di rumusnya ini tuh ditulisnya R itu sama aja kayak EI atau si errornya ini. Dimana kalau least square iteration itu kita mengkuadratkan errornya. Jadi sigma I sama dengan 1 sampai R, n RI kuadrat sama dengan, tadi kan rumus si errornya itu kan YI min A min BXI itu kita kuadratin kan. Jadinya sigma I sama dengan 1 sampai N YI min A min BXI dikuadratin. Nah, buat si R-nya itu minimum atau errornya itu minimum, si fungsi yang udah kita kuadratin itu kita turunin terhadap A maupun terhadap B. Kalau misalkan kita turunin terhadap A, itu jadinya sama dengan min 2 sigma YI min A min BXI sama dengan 0. Kalau misalkan kita turunin terhadap B, itu sama dengan min 2 sigma XI dikali YI min A min BXI sama dengan 0. Habis itu, kan tadi di sini kita masih punya min 2 ya di depannya. Nah, biar min 2-nya itu hilang, maka kedua persamaannya itu kita bagi sama min 2. Sehingga persamaan yang satu itu kita dapat sigma YI min A min BXI sama dengan 0. Dimana nanti kalau sigmanya itu dikaliin ke dalam jadi sigma YI dikurang sigma A dikurang sigma BXI sama dengan 0. Begitu juga persamaan yang keduanya. Ini min 2-nya akan menjadi hilang, kemudian sigma XI-nya itu kita kaliin ke dalam. Jadinya sigma XI YI dikurang sigma A XI dikurang sigma B XI kuadrat sama dengan 0. Kemudian dari kedua persamaan yang di atas itu bisa menjadi, ini yang pertama jadi sigma A plus sigma BXI sama dengan sigma YI. Buat yang kedua itu jadi sigma AXI ditambah sigma BXI kuadrat sama dengan sigma XI YI. Atau yang atas ini jadi lagi menjadi NA plus B dikali sigma XI sama dengan sigma YI. Buat yang bawah jadinya A dikali sigma XI ditambah B dikali sigma XI kuadrat sama dengan sigma XI YI. Nah, bentuk ini bisa kita jadikan matriks sebagai berikut. Nah, matriksnya itu jadi kayak gini. Di sini ada N, di sini sigma XI, di sini sigma XI, di sini sigma XI kuadrat dikali sama AB sama dengan sigma YI, bawahnya sigma XI YI. Nah, berdasarkan rumus sebelumnya, maka didapat rumus untuk mencari A dan B yang bakal kepake buat di persamaannya nanti. Rumus B-nya itu jadinya B sama dengan N dikali sigma
I sama dengan 1 sampai N dari XI YI dikurang sigmanya XI dikali sigma YI dibagi N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratin. Ini buat yang B-nya. Buat yang A-nya sama dengan Y bar. Y bar ini tuh nanti berarti rata-rata si Y-nya dikurang B dikali X bar. X bar itu rata-rata si X-nya. Nah, selanjutnya itu ada perhitungan error. Untuk menentukan seberapa bagus fungsi fungsi hampiran mencocokkan data dapat diukur dengan RMS atau root mean square error. Dengan rumusnya itu ERMS sama dengan 1 per N, sigma I sama dengan 1 sampai N, mutlak dari fxi dikurang yi kuadrat pangkat 1 per 2 atau ini diakarin gitu. Semakin kecil nilai ERMS-nya, semakin bagus fungsi hampiran mencocokkan titik-titik datanya. Selanjutnya ada contoh soal yang akan dijelaskan oleh Aska. Oke, selanjutnya contoh soal di sini ada diberikan data sebagai berikut. Sini ada data X di YI ada 10. Lalu tentukan persamaan garis lurus yang sesuai dengan data pada tabel, galat RMS, dan kemudian perkirakan nilai Y untuk X sama dengan 17. Berarti X-nya? Iya. Udah belum di situ tuh. Udah. Kita mau aja satu. Oke, jadi pertama, ini kan kita tulis dulu data yang tadi, X, Y, I-nya. Kita akan mencari persamaan garis lurusnya. Nah, persamaan garis lurusnya itu rumusnya, Y sama dengan Fx sama dengan A plus Bx. Nah, berarti kita butuh nilai A dan nilai B. Jadi ada rumusnya untuk mencari nilai A dan nilai B. Untuk nilai B itu tadi N dikali sigma X YI dikurang sigma X dikali sigma YI dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X I dikuadratin. Yang A-nya itu Y bar atau rata-rata Y dikurang B dikali X bar atau rata-rata X. Jadi pertama kita bisa cari dulu sih sigma X YI. Jadi kita sini bikin tabel baru X YI. Jadi langsung aja jadi sama dengan dengan XI dikali YI. Kalau ketemu ini terus kita drag bawah sampai drag bawah yang 10. Nah, yang XI juga si XI kita kuadratin. Terus kita drag ke bawah. Terus kita ini kan sigma, berarti kita harus jumlahin si XI, YI, XI kali YI sama XI kuadrat. Jadi kita jumlahin sini pakai sum dari XI. Kita bisa drag aja ke samping. Nanti ketemu sigma YI, sigma XI YI sama sigma XI kuadrat. Karena kita udah ketemu, kita bisa cari nilai A dan B. Nah, untuk N ini sama dengan 10, karena iterasinya sini ada 10. Pertama kita nyari nilai B-nya dulu, karena kalau mencari nilai A harus membutuhkan nilai B. Nilai B-nya, pertama pakai kurung N dikali sigma X YI, yang ini, 36,1 dikali 361,2 dikurang sigma XI sini 55 dikali sigma YI itu 53,5. Lalu dibagi N-nya 10 dikali sigma XI kuadrat dia 38 nih, 385 dikurang sigma XI dikuadratin. Sigma XI berarti 55 dipangkatin 2 lalu di enter. Dapat hasilnya 0,8115. Terus buat nyari yang A, tadi kan kita butuh Y bar atau rata-ratanya. Berarti kita cari dulu rata-rata Y sama rata-rata X. Sini kita cari pakainya average. Average dari X sama average dari Y. Kita udah dapet nih rata-rata Y sama rata-rata X. Jadi kita bisa cari nilai A. Nilai A-nya itu Y bar dikurang B dikali X bar. Jadi Y bar di sini rata-rata Y-nya 5,35 dikurang B, B-nya ini 0,8115 dikali
X barnya 5,5. Kita enter, kita ketemu nilainya 0,8867. Nah, karena kita udah ketemu nilai A dan nilai B, kita bisa membuat persamaan garis lurusnya. Rumusnya itu Y sama dengan Fx sama dengan A tambah Bx. Berarti nilai A 0,8867 ditambah nilai B-nya 0,8115X. Gitu. Lalu yang kedua, tadi disuruh cari galat RMS-nya. Ini ada rumusnya, galat RMS-nya itu 1 per N dikali sigma dari mutlak Fxi dikurangi I kuadrat, terus dipangkatin 1/2. Nah, di sini kan kita butuh nilai Fxi, terus Fxi min YI sama mutlak dari Fxi min YI kuadrat. Jadi kita cari dulu nilai Fxi-nya. Kita pakai ini yang tadi A plus Bx, langsung dimasukin aja. Jadi A ditambah B dikali X1. Jangan lupa didolarin, dikunci. Terus di enter, terus di drag aja ke bawah. Terus buat yang Fxi dikurang YI, kita pakai absolut biar nilainya dia tuh positif. Jadi Fxi dikurang YI. Terus enter, terus kita drag lagi ke bawah. Nah, buat yang ini, tinggal si nilai Fxi min YI-nya ini kita kuadratin. Terus di drag lagi ke bawah. Nah, kita udah dapet nih nilainya Fxi, Fxi min YI sama Fxi min YI kuadrat. Jadi kita bisa nyari nilai errornya. Karena ini kan pangkat 1/2, berarti kan dia sama aja akar ya. Akar dari 1 per N dikali sigma dari mutlak Fxi min YI kuadrat. Jadi udah kita masukkan rumus SQRT atau square root. Terus nilai ini berarti sigmanya. Si Fxi kuadrat ini tadi kita cari jumlahnya dulu, sigmanya pakai sum. Nah, itu kita masukkan ke rumus. Jadi pakai square root si jumlah ini Fxi min YI kuadrat dibagi N, N-nya 10. Terus enter. Temu nilai errornya. Ini. Lalu soal yang ketiga itu disuruh mencari tadi nilai ya untuk X sama dengan 17. X sama dengan 17, kita tinggal masukin X-nya itu 17 ke persamaan A plus BX. Jadi A-nya A ditambah BX dikali 17. Terus di enter. Namun nilainya 14,6824. Nah, terus gimana sih kita bisa tahu kalau persamaan yang kita cari ini tuh benar apa enggak? Kita bisa juga cari dari grafik yang kayak gini. Caranya itu, sama kita drag, kita iniin datanya. Kita blok datanya. Situ di insert. Sini chart, kan ada yang begini, bentuk yang titik-titik. Terus ambil yang scatter. Ini kan masih bentuk data-datanya, belum ada persamaan garis lurusnya. Kita klik ininya. Apa? Diagramnya. Habis itu di add chart element. Di trend line. Kita pakai yang linear. Nih. Itu. Buat nyari persamaan yang kita cari itu tadi benar apa enggak sesuai sama ini, kita klik kanan si titik-titik ini nih. Pakai format trend line. Terus di display equation on chart. Di Y-nya 0,8115X tambah 0,8867. Jadi hasilnya sama. Sesuai. Mungkin boleh dilanjut lagi. Baik, mungkin itu saja yang dipaparkan dari kelompok kami. Selanjutnya ada latihan soal. Sebelum ke latihan soal, apakah ada tambahan dari Ibu Ratna?
Kalau berdasarkan sumber YouTube dan sumber jurnal yang saya baca, kan kalau regresi linear itu dia kan bentuknya kayak gini ya. Ada garis gitu kan bintang. Terus kita tuh punya data nih berupa X sama Y. Dan data X sama Y-nya itu kan nanti kalau dibentuk scatter plot, itu bakal kayak titik-titik nyebar gitu. Nih bakal kayak gini. Kayak gitu kan. Nah, kita kan mau nyari persamaan linearnya gitu. Bakal kebentuk garis lurus naik ke atas gini. Nah, garis lurus naik ke atas ini itu kan nggak bakal menyentuh semua titik-titiknya gitu kan bintang. Nah, makanya buat nyari jarak antara titik sama si garisnya itu dinamain si error. Nah, errornya itu cara nyarinya pakai rumus yang ini, ERMS-nya itu. Jadi, semakin kecil nilai RMS-nya, maka semakin bagus fungsi hampiran yang ngecocokin ke titik-titik tersebut. Apakah udah terjawab, Bintang? Iya, sama-sama, Bintang.
Jadi ini soal nomor 10. Soalnya tuh ini X, Y, Y. Ada 7 data. Kemudian yang diminta soal itu adalah fungsi garisnya, terus errornya, sama ketika X-nya itu sama dengan 18 atau F18. Oke, berarti kita perlu mencari nilai A dan B-nya dulu untuk mendapatkan fungsi garisnya ini. Dimulai dari kita butuh XI dikali YI, kemudian kita butuh XI kuadrat. Oke, untuk nyari XI YI, kita bisa kalikan saja kolom D dengan kolom C. Kemudian di copy, begitu juga XI kuadrat, tinggal kita kuadratkan baris C3-nya. Setelah didapat, kita bisa mendapatkan totalnya. Total XI 31, YI-nya itu 82,5, kemudian rata-rata X 4,4, rata-rata Y-nya 11,7. Kemudian dari sini kita bisa dapatkan nilai A dan B-nya ya. Yang pertama kita bisa mencari nilai B-nya dulu. Oke, untuk mencari nilai B, itu rumusnya adalah N dikali sigma XI dikurang sigma X dikali sigma Y, kemudian dibagi N dikali sigma XI kuadrat, kemudian dikurang dari sigma XI, kemudian dikuadratkan. Oke. Di sini saya tulis N dikali sigma XI YI, berarti kan N-nya itu kan 7 ya. Saya tulis manual di sini 7 dikali sigma XI YI sudah kita dapat di sini di blok 10. Kemudian dikurang dengan sigma XI ada di C10 dikali sigma YI ada di D10. Kemudian dibagi dengan nilai N dikali XI kuadrat. Nilai N kan 7, jumlah datanya. Kemudian XI kuadratnya nih ada di blok yang ini ada di blok F10. Kemudian dikurang dengan sigma XI, kemudian dikuadratkan. Berarti kan sigma XI-nya itu yang ini. Di C10, kemudian C10 ini dikuadratkan. Bisa kita dapat nilai B-nya adalah 2,6 sekian. Barulah beranjak mencari nilai A, yaitu A sama dengan Y bar dikurang B dikali X bar. Kita punya X bar dan Y bar di sini. Di blok C11 dan D11. Berarti Y barnya adalah D11 dikurang nilai B14 ya, dikali X bar, yaitu D11. Kita dapat nilai A-nya adalah min 0,09 sekian. Berarti bisa kita tulis fungsinya adalah Fx sama dengan A ditambah Bx. A-nya min 0,09 ditambah Bx, yaitu 2,6 sekian X. Oke, soal nomor 1 selesai, udah dapat fungsi garisnya. Kemudian kita akan mencari nilai error RMS-nya. Dan ini sudah benar karena ketika dibuat grafiknya pun hasilnya sama dari Excel-nya, yaitu 2,6 sekian X dikurang 0,09. Jadi fungsi linearnya sudah benar. Untuk errornya itu bisa kita dapat dari 1/n dikali sigma Fxi dikurang YI kuadrat, kemudian diakarin. Berarti square root dari 1/7, 1/n. Berarti 1/7 dikali I10. I10 itu yang ini ya. Jumlah dari Fxi dikurang YI kemudian dikuadratkan. Nah, itu bisa kita bikin table Fxi-nya dulu. Di sini table Fxi-nya didapat dari nilai ini ya. 0,09 sama 2,6 ditambah X-nya yang berjalan dari 0 sampai X yang ini nih, yang 10. Setelah kita dapat table Fxi, kemudian table Fxi dikurang YI. Yang setelah didapat, baru kita kuadratkan Fxi kurang Y-nya ini. Setelah itu kita dapat sigmanya atau jumlahnya 0,57 sekian. Baru bisa kita mencari errornya. Balik lagi ke yang sini.
Itu 1/7 dikali 10. Tidak lupa dengan akarnya ya, square root 1/7 dikali 10. Maka didapat nilai errornya adalah 0,28. Oke, soal nomor 2 selesai. Terakhir soal yang ketiga itu diminta ketika X-nya itu sama dengan 18. Berarti kita tinggal masukin saja fx-nya ini min 0,098 ditambah 2,6 sekian dikali X-nya. X-nya itu 18. Oke, ini B15 yang ini ya. B15 itu kan nilai A, terus B14 itu nilai B. Nah, dikasih dolar biar dikunci, biar nggak gerak-gerak. Oke, jadi sekian untuk nomor 10. Bu, terima kasih.
Ya, jadi ini untuk soalnya itu iterasinya ada sampai 15, habis itu XI-nya ini datanya sesuai dengan soal, dan YI-nya ini sesuai dengan soal juga sampai iterasi ke-15. Nah, di sini pertanyaannya masih sama kayak contoh soal. Yang ditanya itu persamaan garis lurusnya, persamaan garis lurus regresi, habis itu untuk galat RMS sama perkiraan nilai Y untuk X sama dengan 100. Nah, yang pertama itu kan untuk menentukan persamaannya itu kita harus nentuin nilai A sama B-nya. Nah, untuk rumus A-nya itu Y dikurang BX kan, yang dimana kita butuh B-nya di sini. Berarti kita harus nyari B-nya dulu. Nah, untuk nyari B-nya itu ada N dikali sigma X I Y I kan. Kalau N-nya kan udah 15, N itu jumlah iterasi. Jumlah dikali jumlah X I Y I, X I Y I-nya jadi dikali dulu sesuai dengan per iterasinya. Jadi kayak 125 dikali 110. Dan ntar di drag down aja sampai ke 15 dan ditotalin hasilnya 240, 234. Nah, abis itu dikurang sama jumlah XI dikali jumlah YI per N dikali jumlah XI kuadrat. Jadi di sini XI kuadrat dikuadratin aja nilai XI-nya, habis itu dijumlahin. Nah, habis itu dikurang jumlah XI dikuadratkan. Jadi ini jumlah XI habis itu dikuadratkan. Nah, udah ketemu nilai B-nya, yaitu nilai B-nya 0,953 sekian. Nah, sekarang tinggal cari nilai A-nya. Rumusnya itu Y dikurang BX, yang dimana Y ini adalah rata-rata dari YI. Jadi rata-rata YI itu kita pakai average, itu hasilnya 115,8. Sedangkan untuk rata-rata XI-nya itu 136,2 sekian. Habis itu di eh, em, oh ini untuk A-nya, berarti A-nya 115,8 dikurang rata-rata XI-nya, habis itu dikali sama X. Nah, habis itu untuk persamaan Y-nya dapat, tinggalkan A-nya udah dapat, B-nya udah dapat, ntar dimasukin aja variabel X-nya. Jadinya min 14,14588 plus 0,9 sekian X. Nah, ini untuk pembuktiannya di sini dari tabel kita buat sketsanya di sini, buat grafiknya, buat grafik regresi linearnya itu, dan didapatkan hasilnya itu untuk garisnya itu sama persis dengan yang udah kita dapat, yaitu min 14,146. Ini kan kalau dibulatin jadi 146. Habis itu plus 0,9536145 X. Ini udah sesuai dengan yang udah kita dapetin. Nah, kemudian untuk soal yang kedua, kita disuruh menentukan galat RMS-nya. Nah, untuk galat RMS-nya ini udah ada rumusnya di sini. Jadi, sigma, sigma, oh ini kita ABS, mana ya tadi? Oh, ini kan di ABS-in dulu kan, dimutlakin dulu, dan setelah dimutlakin baru nanti dikuadratin. Pas sudah dikuadratin, ditotalin. Nah, jadi totalnya ini yang sebagai sigmanya. Jadi untuk mencari E-nya itu ini total dari fxi dikurang yi dikuadratkan per n. N-nya itu kan iterasinya, jumlah iterasi 15. Dan hasilnya 4,8148994. Makanya pas dilihat dari sketsanya ini, titik jarak antara titik sama garis yang udah kita dapet ini agak agak apa ya, agak jauh gitu karena galatnya itu adalah 4,8. Nah, yang terakhir kita disuruh mencari nilai Y untuk X-nya. Untuk X sama dengan 100. Jadi fx 100 berapa? Ya udah tinggal kita masukin aja rumusnya, yaitu kan A plus BX. Nah, A-nya kan min 14, sekian. Plus B-nya 0,95 sekian. Dan dikali sama 100. Sesuai dengan soalnya, yaitu X sama dengan 100. Dan dihasilkan untuk F100 itu 81,2. Sudah, Ibu.
4,8. Tapi kalau lihat dari gambarnya itu memang terlihat ya. Ini belum masalah ya. Kalau lihat dari Oke, baik, saya izin menjelaskan ya, Ibu. Oke, baik, Bu. Di sini saya mengerjakan soal nomor 2. Di sini diberikan di soal itu datanya dari iterasi 1 sampai 6 dengan nilai X1 dan Y1-nya juga diketahui. Soal yang pertama itu disuruh menentukan persamaan regresi linearnya. Nah, untuk mencari persamaan dari regresi linear, kita memerlukan nilai A dan nilai B. Pertama, kita mencari nilai B terlebih dahulu. Untuk mencari nilai B, di sini kita memerlukan nilai dari sigma X1 Y1, sigma X1, sigma Y1, dan lain-lain. Makanya di sini saya membuat tabel X1 dikali Y1, lalu X1 kuadrat, dan juga sigmanya atau jumlahnya. Di sini ada sigma dari X1 itu 3,3, sigma dari Y1 itu 7,54, dan seterusnya. Di sini saya juga mencari rata-rata dari X1 dan Y1, gunanya nanti untuk mencari nilai A-nya. Langsung kita masukkan saja ke rumus mencari B. Untuk mencari B itu kan rumusnya N dikali sigma X1 Y1 dikurang sigma X1 dikali sigma Y1. Ya sudah, kita masukkan saja di sini. N-nya yaitu 6. 6 ini saya taruh di kolom H12 dikali S9 sebagai sigma X1 Y1 dikurang C9 dan D9, yaitu sigma X1 dikali sigma Y1. Dibagi dengan N, dikali dengan sigma X1 kuadrat. Jadi di sini ada kolom F9, itu jumlah dari X1 kuadrat, dikurang sigma X1 dikuadratkan. Jadi sigma dari 2,21 ini dikuadratkan. Hasilnya didapat nilai B-nya yaitu 1,7645 sekian. Lalu selanjutnya kita mencari nilai A. Untuk mencari nilai A ini kita harus mencari rata-rata dari kita harus mencari nilai Y-nya terlebih dahulu. Di sini Y-nya itu 1,256 di kolom D10 dikurang B-nya di kolom H14 dikali dengan C10, ya X-nya. Di sini rata-rata dari X1. Didapat 0,2861. Nah, karena rumus persamaan regresi linear itu Fx sama dengan A tambah Bx, maka didapat Y sama dengan 0,286 sekian ditambah 1,764 sekian. Nah, untuk membuktikan benar atau tidak, di sini saya membuat diagram chart-nya. Lalu kita bisa perlihatkan display equation-nya. Nah, di sini didapat Y-nya itu 1,7646X ditambah 0,2862. Jadi benar sesuai dengan yang saya dapat juga. Lalu yang kedua, mencari nilai galat RMS-nya. Untuk mencari nilai galatnya itu rumusnya adalah akar dari 1/n dikali sigma dari absolut Fx1 dikali Y1. Jadi di sini saya pakai akar absolut dari I9 ini sebagai nilai dari Fx1 kurang Y dikuadratkan
dibagi dengan N H12 didapat galatnya 0,11. Lalu yang terakhir mencari perkiraan nilai Y untuk X sama dengan 0,3. Jadi tinggal dimasukkan nilainya. A-nya ini 0,28 ditambah B dikali 0,3 itu hasilnya 0,81552, Ibu. Sudah, Ibu? Ada yang tidak sama nggak yang ditanya? Jangan sama. Sama persis semuanya. Dari hasil terakhir. Sama nggak, Mas? Desimalnya juga sama, saya kira. Oh, yang mengerjakan dan yang nggak mengerjakan mah ada nggak yang mengerjakan? Kok tidak sama sih, Bu? Ada nggak? Kalau tidak ada, semuanya tepat ya. Jadi kita lihat yang mengisinya tepat. Ini yang tadi sudah dikerjakan ya. Yang bisa On mic ya? Hah? On mic ya? Iya. sambil nunggu Mas Bintang, silakan Pak Simak ya. Iya. Karena Ibu itu yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 4 itu masih sama. Yang pertama diminta untuk mencari persamaan regresi linearnya. Yang kedua diminta untuk mencari galat RMS. Dan yang terakhir itu mencari perkiraan nilainya untuk X 2,5. Jadi untuk mencari persamaan, kita itu butuh B sama A dengan rumus seperti ini. Sehingga kita membutuhkan data yang tertera. Yang pertama ada sum dari sigma dari XI, ada sigma dari YI, ada sigma dari XI dan YI, ada sigma dari XI kuadrat. Nah, ketika kita masukkan datanya ke dalam rumus untuk mencari B, maka akan dihasilkan 0,4938. Lalu untuk mencari A, kita memerlukan X bar dan Y bar. Setelah kita masukkan dan kita aplikasikan nilai B, maka didapatkan 1,0655. Dan didapatkan persamaan yaitu Y sama dengan 1,06548. Ini dibulatkan. Ya, dibulatkan menjadi Y sama dengan 1,0655 ditambah 0,4938X. Dan ketika kita lihat di chartnya, nilainya sama. Lalu untuk yang kedua, kita mencari galat RMS. Itu rumusnya seperti di sini. Jadi kita mencari akar dari mutlak fxi kurang yi dibagi n. Karena di sini kita sudah memiliki sigmanya, maka tinggal dibagi dengan n. Hasil yang didapat adalah 0,1851. Lalu yang terakhir kita mencari nilai dari fungsi jika x-nya 2,5. Maka tinggal masukkan nilai x ke persamaan yang sudah ada dan mendapatkan nilai 2,3. Ya. Oh, iya.
Udah, Bu. Ya. Heeh. Iya, Bu, betul. Kalau pembulatan tuh ditariknya kemana sih kalian? Ya, kan kalau Excel ambil digit gitu ya. Kalian pakai fungsi apa sih? Ron. Iya betul ya, Ron ya. Iya. Ronnya ambil berapa digit? 4 itu 4 atau 5. 4 ya. Coba lihat. Ini yang nomor yang Fatima atau Serti. sebelumnya ke yang paling baru apa? Kita ngerjain nomor 5 ya. Tadi yang ngerjain nomor 5 siapa? Ada. Gimana? Oh, beda lagi. Oh, beda lagi. Dia nyoba-nyoba sendiri. Yang mengerjakan atau nanti Bintang mau lihat, Mbak udah mengerjakan nomor 5 kan? Oke, nanti kita lihat ya. Yang untuk Fatimah, ada yang mengerjakan juga dan berbeda? Kalau tidak ya sudah, berarti dianggap tidak ada masalah ya kelompoknya 9 ya. Oke, lanjut satu lagi. Adita mana Adita? Yuk, Dit. Bonus Bintang. Dit. Gak masalah, kita belajar. Oke, jadi saya ngerjain nomor 3, datanya itu seperti yang ada di tabel ini. Terus kemudian untuk yang dicari itu persamaan regresi linear yang sesuai dengan data pada tabel, kemudian galet RMS, dan nilai Y untuk X sama dengan 0,5. Nah, jadi pertama cari dulu B dan A-nya. Terus untuk B-nya itu kita butuh jumlah dari XI, YI, terus XI dikali YI, dan XI kuadrat. Dan didapat B-nya itu minus 0,65691. Dan untuk A-nya berarti tinggal Y bar dikurang B dikali X barnya. Jadi 28,5851. Dan didapat persamaan regresi linearnya itu jadi Y sama dengan 28,5851 dikurang 0,65691X. Nah, kalau misalnya dicek pakai tabel pakai grafiknya juga sama seperti ini. Terus kemudian untuk galetnya kita cari dulu fxi-nya, terus kemudian cari fxi dikurang yi, dan terakhir cari fxi dikurang yi dikuadratkan. Kemudian cari jumlahnya dari yang fxi dikurang yi dikuadratkan untuk cari ininya galetnya. Nah, jadi dapat galetnya itu 4,86608. Dan Y dengan X-nya itu 0,5, hasilnya ini 28,2566. Iya. Oh. Iya. Iya, Bu. Yang sekarang tidak kenal. Ya.